Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan melakukan konfigurasi membangun sebuah jaringan sederhana VoIP dengan konsep IP statik. Jadi kalau sebelumnya kita sudah melakukan penyetingan dalam membangun jaringan VoIP, namun tekniknya adalah Ether 1 mengalihkan DJP client mikrotiknya dan Ether 2 mikrotik mengalihkan DJP server. Sedangkan di teknik yang sekarang kita menggunakan IP statik semua, baik itu Ether 1 dan servernya. Jadi sudah tidak ada DHCP, baik itu DHCP client maupun DHCP server di sisi Ether 2 mikrotik. Harus dirubah berarti IP-nya ya, karena kan ini pakai DHCP gitu, server elastiknya waktu instalasi yang di video saya. Oke, nggak ada masalah. Jadi kita ini kita reset dulu ya, sistem reset configuration, kemudian skip backupnya yes, no defaultnya yes. Jadi kita enter, kita tekan tombol Y, sudah. Oke, pada permintaan login ketik admin, kemudian passwordnya enter saja. Oke, berarti kita mulai lagi membangun jaringan yang kedua, tapi basisnya itu IP statik semua. Oke, berarti ini kita setting 192.168.312 ya. Oke, dan ini 151. Jadi kita ketik IP address address 192.168.31.2 garis miring 24, kemudian interface-nya Ether 1. Kemudian setting lagi IP dari Ether 2 mikrotik 151. Oke. Di langkah selanjutnya kita setting IP dari Ether 2. Caranya sama. Ketik IP address titik 150.1 garis miring 24, lalu interface-nya jangan sampai lupa Ether 2 gitu ya, lalu di enter. Kita cek IP address printnya. Oke, sudah. Kemudian kita bisa ngeping dari sini ya. Oh iya, berarti ini masih terkonfigurasi IP DHCP ya. Jadi kita coba deh IP jadi kita tes IP-nya, kita cek IP-nya dengan cara ketik if config ini ya. Masih pakai DHCP. Jadi ini kita rubah gitu ya, pakai IP statik. Kemudian kita sesuaikan dengan skemanya. Kalau di sini memintanya adalah 192.168.152 gitu ya. 192.168.152. Berarti kita sesuaikan juga. Merubahnya caranya adalah ketik if config gitu kan. Lalu ketik ETH0. ETH0 ini nama interface-nya gitu ya, sini. Ini tulisannya di sini ETH0. Kalau di mikrotik namanya Ether 1, Ether 2 gitu ya. Kalau di server yang basisnya Linux, Elastic atau VBX, jadi kita pakai ETH0. Kita ketik IP-nya. Jadi ketik IP-nya 192.168.150.2 garis miring subnet masnya 24. Gini aja, lalu di enter. Lalu bisa cek dengan cara ketik lagi if config apakah sudah berubah. Jadi udah berubah ya gini ya, 192.168.152. Nah, kita akan tes ngeping dari Ether 2 mikrotik, kemudian Ether 1 mikrotik sampai ke host gitu ya. Oke, kita cek, kita ping dulu, ping Ether 2 nya mikrotik 192.168.150.1. Oke, sudah TTL. Lalu kita ping lagi Ether 1 nya mikrotik ini ya, 192.168.31.2 ini kan. Kita tes, benar.
Oke, bener ya, Ether satunya. Ether satunya di sini 192.168.312. Oke, kita ping. Oke, ini sudah TTL ya. Oke, ini belum kita setting IP firewall ya. Coba kita print IP firewall NAT print ini ya. Ini belum ada. Nah, harusnya ini disetting ya IP firewall NAT-nya ya, buat routing ya. Jadi kita tambahin IP firewall NAT ini ya. Kemudian add, change, kemudian src NAT, kemudian actionnya masquerade ini ya. Nah, di enter. Jadi kalau ini logikanya ini kita bisa ngeping ke host ya. Coba ping 192.168.31.1. Oke, sudah TTL. Oke, sudah TTL ya. Ngeping ke Ether 1, lalu ngeping ke Ether 2 mikrotik, dan terakhir ngeping ke server ya. Apakah bisa gitu kan? Jadi kita ping ya, kita lakukan seperti itu. Ping ke Ether satunya mikrotik 192.168.31.2. Oke, sudah TTL ya. Jadi kalau misal belum TTL ya, udah kita cek di sini ya. Ini misalnya ya, ini saya edit, ini saya kosongin apa namanya, saya kosongin aja gitu ya. Karena kan kalau kita kosongin nanti secara defaultnya itu bakalan dapat IP, tapi IP yang udah ditentuin sama VMware-nya, dan setiap laptop itu pasti beda-beda gitu ketika install. Oke, kita disable, ini contoh ya. Kita enable, kita cek lagi gitu ya, if config gini aja, sorry, IP config, kemudian VMware 8 nya tetap ya, ini udah defaultnya kalau kita kosongin. Jadi saya akan dapetin IP di laptop saya itu ini 192.168.311 gitu kan. Lalu kalau kita ngeping ke Ether 1, B-nya mikrotik, kita tulis ping 192.168.31.1.2, sorry, Ether satunya mikrotik. Ini TTL ya. Kemudian kalau kita ngeping ke Ether 2 nya mikrotik 150.1, ini nggak gagal gitu ya, general failure gitu kan. Nah, oke, solusinya adalah kita bisa nambahin di sini gedenya kita tambahin. Nah, oke, ini kan kosong ya, ini kan kosong, jadi kita ketik lagi IP dari bawaannya ya, dengan bawaannya ini. Jadi ini secara default IP-nya ini, tapi nggak ada gateway-nya. Jadi ya udah kita masukin aja di sini, kita setting IP-nya secara statik. Kemudian untuk gateway-nya kita isi Ether 2-nya, Ether satunya mikrotik gitu kan. Oke. Jadi kalau kita kosongin ya kan, saya ulangi lagi nih ya. Kalau kita kosongin, kita akan selalu dapat IP ini gitu kan. Kalau kita kosongin. Tapi tujuannya kita ngisi adalah kita masukin default gateway-nya. Ya, default gateway-nya ini yang nanti kita isikan IP dari Ether 1. Ether 1-nya Ether 1-nya mikrotik. Saya ulangi lagi. Tujuan saya ngisi ini adalah untuk memasukkan gateway-nya. Kan nggak lucu ya, kita ngisinya gateway-nya aja gitu ya, tapi ininya IP address-nya nggak diisi gitu kan. Subnetnya nggak diisi, tapi ngisi gateway-nya aja, kan nggak lucu. Jadi kita tetap isi, kita samakan dengan VMware 8 yang secara otomatis ini kita dapetin IP-nya. Jadi kita ketik 192.168 gitu ya, 31, lalu 1 ya, kita samakan ya, kita samakan dari IP-nya yang ini gitu ya, otomatisnya ini. Lalu untuk gateway-nya kita isi Ether satunya mikrotik 192.168.31. Kemudian ini 2 ya kan, di sini kan 2 Ether satunya mikrotik 312. Oke, semoga penjelasan saya ini bisa dipahami ya. Ini di oke aja, lalu di close gitu kan. Lalu kita disable ya, biar memastikan bahwasanya
konfigurasi kita ini berhasil gitu kan, di enable. Nah sebelumnya default gateway-nya kosong gitu kan, yang ada IP address sama subnet masknya. Nah kalau sekarang nanti akan diisi default gateway-nya gitu ya, karena kita udah ngisi secara manual kan. Jadi kita cek lagi, kita tulis IP config ini ya, IP config, kita enter, kita arahin ke VMware 8 gitu kan. VMware 8 IP gateway-nya udah muncul, ini IP dari Ether satunya MikroTik. Sekarang kita ping nih, ping tadi ini belum berhasil ya ngeping ke Ether 2-nya. Jadi sebelumnya kita belum berhasil ngeping Ether 2-nya MikroTik. Apakah sekarang dengan memasukkan default gateway-nya, default gateway dari IP Ether 1 ya di VMware 8, di VMware 8-nya host. Jadi di sini tadi kita udah ngisi default gateway-nya ya. Oke, default gateway-nya miliknya Ether 1-nya MikroTik. Ya, lalu selanjutnya kita akan ngeping ke Ether 2-nya MikroTik. Apakah berhasil konfigurasi saya ini gitu kan, 192.168.150.1 ya kan, Ether 2 MikroTik, IP-nya 192.168.151. Kalau sebelumnya gagal nih, sekarang kita cek, kita enter, oke sudah TTL ya kan, berarti antara host sampai ke Ether 2 MikroTik ini sudah terhubung gitu ya, sudah terhubung dengan cara kita memasukkan default gateway-nya di sisi sini ya kan, Ethernetnya VMware 8 di laptop, kita isikan default gateway-nya IP dari Ether 1-nya MikroTik. Sekarang udah terhubung ke sisi sini. Logikanya kalau ini udah terhubung, pasti ngeping ke server juga bisa gitu kan. Oke, berarti kita ping ya, ping IP dari server 192.168.152. Oke, sudah TTL. Oke, berarti kalau kita akses dari browser, ya ini yang punya lama ya, IP lamanya yang di AJP ya. Jadi kalau misal kita tap lagi lah. Jadi kalau kita akses lagi servernya melalui browser dengan cara ketik IP dari servernya, yaitu 192.168.150.2, logikanya harusnya berhasil ya, harusnya berhasil, 31.2 ya. Oke, sorry ini MikroTik 50.2 kita enter. Oke, ini udah bisa terakses ya. Ini biasa kalau kita mau akses pertama kali servernya dari browser muncul seperti ini ya, jadi nggak usah kaget, klik aja pasti sudah tampil ya kan. Kita cobalah memastikan gitu ya, kita isi username-nya sampai passwordnya. Oke, sudah berhasil gitu kan, berarti untuk software-nya juga pasti juga berhasil gitu kan, ya kan. Ya udah kita setting lagi. Kenapa kok error? Karena kita belum setting IP-nya gitu kan. Kita masuk ke SIP akun, lalu kita double klik aja, lalu ya sudah kita ganti IP-nya, IP yang sekarang gitu kan, yaitu 192.168.152. Di oke aja, di close. Saya rasa langsung ready gitu ya statusnya. Kita tunggu, oke ready gitu ya, sama kayak 3CX juga nggak bakalan not connected gitu ya, artinya tidak terhubung karena IP-nya salah. Oke, jadi ini kita edit, ini kita ganti IP servernya, belakangnya 2 ya. Oke, di oke, pasti di sini onhook ya, arti dari onhook berarti udah siap dipakai gitu kan. Sama di Joyper juga pasti muncul error gitu kan. Kita masuk ke setting, pilih preference gitu kan, ini di remove aja ya, karena diedit kadang nggak bisa sih, tapi coba diedit ya. Oke, coba diedit ya, kita ganti, kemudian kita klik register gitu kan, mau nggak? Oh ternyata bisa ya diedit langsung ya, ini langsung edit IP-nya aja, lalu di oke, nggak muncul masalah. Sama dengan micro SIP gitu kan, micro SIP kita edit akun,
Lalu kita ganti IP-nya jadi 2 gitu ya, diedit. Udah gini aja, karena kan sebelumnya udah kita setting ya. Nanti kita langsung ganti IP-nya aja di sini. Save, langsung sepertinya online. Ya logikanya kalau online ya bisa telepon gitu ya. Jadi langsung coba 101, ya sudah bisa telepon nanti. Call, oke, bisa ya. Gitu ya. Nah, di video ini kita udah bisa setting di AJP gitu ya. Lalu juga kita udah berhasil setting yang statik gitu kan. Oke. Nah, kemudian adanya MikroTik ini mungkin ke depan atau dari video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara memanajemen bandwidth-nya. Jadi untuk mengetahui pengaruh perubahan bandwidth dalam berkomunikasi antara device-nya gitu ya. Jadi itu saja, semoga ini membantu Anda dan bermanfaat bagi Anda dalam mensimulasikan sebuah jaringan sederhana untuk VoIP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.